Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqalallahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basyirah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami jamaah Tauhid Rabbani serta para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Ketika seorang mukmin telah ada keinginan azam yang kuat untuk berliqah, bertemu dan bersua, melakukan musyahadah, bertatap wajah dan menyaksikan akan Tuhannya, sebelum datangnya ajal dan kematian itu pada dirinya, sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya, maka hendaklah kita ini mesti mampu memahami dan mengenali akan rahasia sejati diri kita ini yang sebenarnya. Orang yang telah mampu mengenal dan memahami akan rahasia diri yang sejatinya, insya Allah ia akan mampu untuk bermusyahadah menyaksikan Allah yang gaib itu, namun dia amat sangat terang dan nyata pada sekalian alam dan sempurna pada diri kita ini. Makanya Allah katakan kepada kita, Allah nurus samawati wal ard. Allah itu adalah nur pada sekalian langit dan bumi. Kalau Allah itu adalah nur pada sekalian langit dan bumi, itu artinya bahwa Allah itu amat sangat terang dan nyata pada sekalian langit dan bumi. Begitulah Allah mengutarakan dan menjelaskan akan rahasia. Walaupun dirinya dikatakan gaib, tapi gaibnya itu amatlah sangat nyata dan terang pada sekalian langit dan bumi. Bahkan terang dan nyatanya Allah itu pada langit dan bumi, benar-benar sempurna nyatanya itu pada diri setiap insan ini. Inna rabbaka ahatu bin nas. Sesungguhnya aku ini adalah Allah Rabb yang telah nyata meliputi akan diri setiap insan ini. Maka jikalau kita telah mampu memahami siapa insan, maka disitulah kita bisa mengenal dan memahami bahwa Allah itu amat sangat nyata dan terang pada diri setiap insan ini. Disitulah rahasianya Allah katakan siapa insan itu yang sesungguhnya. Al-insanu siri wa ana sirahu. Sesungguhnya insan itu adalah rahasiaku, kata Allah. Allah yang mengatakan sesungguhnya insan itu rahasiaku. Wa ana siruhu. Dan akulah yang menjadi rahasia insan itu. Kalau Allah yang menjadi rahasia diri insan itu artinya bahwa Allah itu amat sangat nyata. Allah itu amat sangat terang. Kita saja cuma yang buta untuk mengenal dan memahami akan nyata dan terangnya Allah itu pada alam dan sempurna pada diri kita ini. Maka inilah yang Allah ingatkan kepada diri kita, yang menjadi penghalang dan tirai antara kita dengan Allah itu. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsarun. Wahai jantung hatiku, kata Allah, wahai belahan jiwaku, sesungguhnya antara dirimu dengan aku tidak ada namanya jarak, tidak ada namanya sekat dan tabir, dinding, tembok pemisah.
Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku itu ada jarak, ada batas, ada dinding dan tirai, tembok pemisah. Ketahuilah olehmu, kata Allah, sesungguhnya yang menjadi jarak dan dinding antara dirimu dengan aku adalah hatimu yang ada di dalam dadamu. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Kesadaran yang ada di dalam hati kita itulah yang sebenarnya menjadi jarak antara kita dengan Tuhan. Jadi jarak kita dengan Allah tidak bisa diukur dengan namanya meter, dengan kilo, dengan mil. Tapi jarak kita dengan Allah itu diukur dengan kesadaran. Kesadaran itu letaknya pada kolbu. Kolbu itu letaknya pada ruhani. Ruhani itu letaknya pada nurani. Nurani itu letaknya pada sir. Di dalam sir itulah sebenarnya yang dikatakan namanya dengan hati itu. Di dalam hati itulah duduknya namanya iman. Begitulah Allah menjelaskan. Jadi antara dirimu dengan aku itu tidak ada jarak sebenarnya. Maka siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku ada jarak, ada batas, itu yang membuat kamu berjarak itu adalah hatimu. Itu yang kesadaran itu maksudnya. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Bila engkau merasa wujud, merasa sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, dan iradat, sudah pasti kamu tidak akan pernah mengenal aku, karena yang sebenar wujud itu aku, kata Allah. Kalau aku yang sebenar wujud, yang sebenar ada, sejak azalinya, dahulu, sekarang, dan akan datang. Maka yang sebenar-benarnya yang hidup, itu juga adalah aku. Karena aku yang wujud, aku yang ada, maka akulah yang hidup itu. Kalau aku yang hidup, akulah yang sama itu. Akulah yang basar, akulah yang kalam, yang ilmu, qudrat, dan iradat. Memangnya ada wujud yang lain lagi selain daripada aku, kata Allah. Kalau masih ada wujud yang lain selain daripada Allah, berarti Allah itu belum dikatakan ahad. Allah itu dikatakan ahad, dikatakan satu, dikatakan esa, tunggal, tiada berbilang. Karena tidak ada pembandingnya. Tidak ada sesuatu. Jadi kalau Allah itu adalah tunggal, tidak ada pembandingnya, hanya Dia esa dan tunggal di situ. Maka dialah segala yang wujud, dan segala yang wujud itulah wujud nyatanya akan rupa dirinya. Maka di situ Allah menjelaskan akan keahatan dan ketunggalan dirinya. La ilaha illahu kullu syai'in halikun ila wajhahu. Tidak ada yang wujud dan yang nyata pada alam dan pada dirimu, melainkan yang wujud dan yang nyata pada alam dan pada dirimu adalah aku, kata Allah. Adalah Dia. Illa huwa. Kecuali yang wujud dan yang nyata pada alam dan pada dirimu itu aku sebenarnya, kata Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap segala sesuatu, segala yang wujud, segala yang nyata, itu tidak pernah ada. Itu tidak pernah wujud. Maknanya, segala yang wujud, segala yang ada, segala sesuatu itu, hakikatnya adalah gaib. Hakikatnya adalah batin. Yang wujud, yang zahir dan yang nyata itu hanya aku, kata Allah.
Kita katakan Allah itu gaib dan batin karena kita belum mengenal dirinya. Tapi ketika kita telah mengenal dan memahami dirinya itu benar-benar wujud dan nyata. Dirinya itu benar-benar zahir. Pada seisi alam dan pada diri kita ini. Barulah kita sadar dan mengerti. Rupanya yang gaib dan yang batin itu adalah diri kita sendiri. Allah itu amat nyata, terang dan jelas Bapak Ibu. Kita saja yang buta. Untuk melihat nyata dan terangnya Allah itu. Karena kita masih terkungkung. Kita masih diselimuti oleh awan. Awan dunia. Awan nafsu. Maka siapa yang hati dan jiwanya masih terantai dan terbelenggu oleh dunia dan nafsu dan akal pikirnya. Kolbunya masih berawan, kolbunya masih mendung. Maka selama kolbunya itu masih berawan dan mendung, rohani dan jiwanya masih terantai dan terbelenggu oleh dunia nafsu dan akal pikirnya, maka selama itu dia selalu mengatakan Allah itu gaib dan batin. Padahal Allah itu adalah amat nyata dan terang. Pada sekalian langit dan bumi ini. Tapi sangat nyata dan terang lagi Allah itu pada diri kita ini. Makanya Allah katakan akan rahasia dirinya. Allah nurus samawati wal ar. Sesungguhnya aku adalah nur. Maka nur itu jangan diterjemahkan dengan cahaya. Nur itu maknanya adalah terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya wujud. Allah itu benar-benar terang. Allah itu benar-benar jelas. Allah itu benar-benar nyata. Dan Allah itu benar-benar wujud. Pada langit dan bumi. Maka sekalian langit dan bumi ini. Ini yang dikatakan namanya wujudullah. Ini yang disebut namanya ainullah. Wujud nyata dan terangnya Allah itu. Akan tetapi wujud nyata terangnya Allah pada langit dan bumi itu. Sempurnalah pada diri Bapak Ibu ini. Ada langit di luar diri dan ada langit pada diri. Ada bumi di luar diri, ada bumi pada diri. Itulah yang dikiaskan namanya dengan tubuh jasmani dan ruhani itu. Inna rabbaka akhatu binnas. Kalau aku ini benar-benar telah wujud nyata dan terang pada langit dan bumi, sempurna pada dirimu, sesungguhnya aku ini telah nyata pada dirimu, kata Allah. Afala ta'qilun. Afala tatafakkarun. Begitu Allah mengajak kita ini bertafakur. Iqra, meniti ke dalam diri. Supaya kita ini benar-benar mampu menilik akan kewujudan dan keberadaan Allah itu amat nyata pada diri kita ini. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Karena dia cuma yang wujud dan tunggal semata-mata. Maka kewujudan Allah itu tidak diukur dengan jarak dan tempat dan masa, Bapak Ibu. Ini yang mesti kita pahami. Siapa kita yang sebenarnya ini? Maka hendaklah kita senantiasa iqra, menilik ke dalam diri kita ini. Supaya Allah yang gaib yang kita katakan itu tidak lagi gaib. Allah yang batin yang kita sebut itu tidak lagi batin. Yang gaib itu adalah diri kita, yang batin itu adalah diri kita. Allah itu amat nyata, wujud dan terang pada diri kita ini. Maka kenalilah siapa diri kita ini yang sebenar-benarnya. Untuk memahami akan rahasia sejati diri Bapak Ibu, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, nah, sebelum datangnya ajal kematian pada diri kita, ya, sebelum roh itu melepaskan cangkangnya, sebelum roh itu meninggalkan tubuh jasmani kita ini, maka hendaklah Bapak Ibu ini telah mengenal, telah berliqa, telah bermusahadah menyaksikan Allah itu dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri ini. Maka mencari dan menemui Allah itu jangan kemana-mana, jangan keluar diri. Tapi cari dan temui Allah yang nyata itu pada diri sendiri.
Ini pesan Nabi kepada kita yang mesti kita ambil pelajaran dan iktibarnya. Gunakanlah kecerdasan rohani dan akal fikir untuk memahami makna yang tersirat di balik apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW kepada kita ini. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baidah. Barang siapa ingin mencari dan menemui Allah keluar dirinya, maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Allah yang kita cari, Allah yang kita temui, yang kita katakan jauh itu, sebenarnya Allah itu amat sangat dekat, nyata pada diri kita ini. Makanya sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah Allah itu jauh ya Rasulullah? Atau Allah itu dekat ya Rasul?" Rasulullah itu tidak pernah mau mandai-mandai, Bapak Ibu. Mandai-mandai tahu tuh Pak Abdul? Ya, tak mau dia itu menjawab asal-asalan menurut nafsu dan egonya. Tapi Rasulullah itu menjawabnya sesuai dengan wahyu. Makanya rahasia diri beliau itu dibukakan oleh Allah kepada kita ini. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Apa artinya tuh Pak? Tahu artinya? Rian, apa artinya? Lupa? Baik, Imam. Barang siapa yang mengenal dirinya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Ya. Tidaklah Nabi itu berkata, berbicara, memberikan satu jawaban terhadap pertanyaan seorang sahabat. Melainkan beliau itu berkata, berbicara, memberikan jawaban dari semua pertanyaan itu berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan ke dalam dadanya. Itu yang saya bilang tadi itu, Nabi itu tak mandai-mandai. Ya. Ya. Maka turunlah perintah Allah di sana, memberikan jawaban. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hai Muhammad, ada hambaku bertanya kepada engkau, ada umatmu bertanya kepada dirimu, apakah aku ini jauh atau dekat? Berikan jawabannya hai Muhammad kepada mereka. Katakanlah fa inni qarib. Sesungguhnya aku itu adalah dekat. Kalau Allah mengatakan dirinya dekat Bapak Ibu, maka yang membuat Allah itu jauh dengan kita, itu kesadaran kita. Kalau kita tidak sadar siapa kita ini sebenarnya, maka jauhlah Allah itu pada diri kita. Tapi kalau kita sadar siapa diri kita sebenarnya, maka Allah berikan jawaban kepada kita, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Apa artinya itu belia? Halo Ibu. Rian, apa artinya? Pak Ben. Oh, lebih dekat dari Epa. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat dengan dirimu, kata Allah, daripada dekatnya urat nadi lehermu itu. Kalau urat nadi yang ada pada leher kita itu dekat Bapak Ibu, kehadiran dan kedekatan Allah itu pada diri Bapak Ibu ini lebih dekat Allah lagi dengan diri kita dibandingkan dekatnya urat leher itu pada nadi kita ini. Ketika Allah sudah menjelaskan dirinya lebih dekat dengan diri kita daripada dekatnya urat nadi itu pada leher kita, maka apa kata Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sadari, kata Allah, aku tetap hadir beserta dirimu di mana saja kamu berada. Di mana ada kamu, situlah wujud nyatanya akan diriku, kata Allah. Tapi kalau kamu tidak sadar, kamu selalu memandang aku ini jauh. Kamu selalu memandang aku ini gaib. Kamu selalu memandang aku ini batin. Padahal aku amat sangat dekat dengan dirimu. Cuma saja kamu yang buta, kata Tuhan. Maka siapa yang buta di dunia, maka dialah orang yang buta di akhirat. Buta yang dimaksudkan Allah itu Bapak Ibu, bukan buta mata zuhir, tapi butanya mata hati yang ada di dalam ayat ini.
Apa ayatnya itu pasang? Ini udah berapa kalender ngaji ini? Pak Zuhar? Senyum-senyum jawabannya. Jamal? Pak Suharjo? Pak Suparjo? Pak Imam? Nih Pak Imam tunjuk semua ini. Pak Imam Afrizal? Pak Ben? Pak Sudir? Pas. Apa kata Allah? Wa man kana fi hazil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, maka dialah orang yang buta di akhirat itu. Dialah sesungguhnya orang yang tersesat. Maka buta yang dimaksudkan Allah bukanlah buta mata zahir, akan tetapi butanya mata hati yang ada di dalam dada ini. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukan buta mata zahirmu, hatimu. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, aku telah nyata, aku telah wujud pada dirinya, tapi dia tidak mengenal aku yang nyata itu pada dirinya, maka dia tidak akan pernah mengenal aku yang wujud dan nyata di luar dirinya. Padahal aku, kata Allah, ahatu bin nas, aku amat sangat nyata pada diri setiap manusia ini. Rupanya yang dikatakan buta itu Bapak Ibu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan rupanya. Orang yang tidak mengenal Allah itulah sebenarnya orang yang buta. Maka supaya kita tidak buta mengenal Allah, keluar kita dari keakuan diri kita, keluar kita dari kesadaran diri kita. Ini yang dipesan oleh Rasul, mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum datangnya ajal kematianmu. Matikan kesadaran dirimu sebelum datangnya ajal. Sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya. Makanya dikatakan Allah, bila engkau bukalah engkau pasti kenal aku. Bila engkau tidak lagi merasa wujud, engkau tidak lagi merasa bersifat, yang hidup, yang melihat, yang mendengar dan berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak, maka disitulah engkau paham dan mengerti siapa sebenarnya yang wujud itu. Yang sebenar-benar wujud itu aku, kata Allah. Yang sebenar-benar hayat itu aku. Kalau aku yang wujud, aku yang hayat, maka akulah yang melihat, aku yang mendengar, aku yang berkata, aku yang mengetahui, berkuasa dan berkehendak itu, kata Allah. Inilah orang yang mau keluar daripada keakuan dirinya. Tidak ada lagi keakuan dirinya di sana yang merasa wujud dan merasa bersifat. Tapi selama kita ini masih merasa wujud, selama kita ini masih merasa bersifat, maka sepanjang hayat di kandung badan, maka kita tetap dalam keadaan zulumat. Kita tetap berada dalam keadaan gelap. Kita sebut oleh Allah adalah orang yang buta sangi, Bapak Ibu. Ini yang dipahami. Jadi kenali diri kita ini, man ana, siapa aku. Nah, aku yang mana? Adalah aku yang sejati yang dimaksudkan di situ. Yang sebenar-benar diri. Diri yang sejati, si amal diri. Ini yang dipahami. Untuk memahami yang sebenar diri, diri yang sejati itu. Jangan cari keluar diri, tapi carilah nyata pada diri sendiri. Kesimpulan sementara, rupanya Tuhan yang Bapak Ibu cari selama ini tiada lain nyata pada diri sendiri. Makanya kaji diri supaya tahu, supaya tahu diri. Kan jale. Lihat maminya.